Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-24 dari bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Kita dipertemukan kembali dari beberapa kegiatan selama ikuti dari awal Ramadan sampai sekarang, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Al-Quran di bulan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari yang mulia ini, waktu Saudi Arabia ataupun siang hari waktu Indonesia, kita akan mencoba untuk mengambil beberapa pelajaran penting tadabbur dari surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha yang berada pada juz ke-30 ini adalah surah yang memiliki asbabun nuzul, memiliki sababun nuzul, sebab turun yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan tentu kita harus memahami bahwa Al-Quran yang berjumlah 114 surah ini tidak semuanya memiliki sababun nuzul. Dan justru lebih banyak surah yang tidak memiliki sababun nuzul. Turun dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hal-hal yang menyebabkan surat tersebut turun untuk sebuah hal, entah pertanyaan, kejadian ataupun sesuatu yang memerlukan penjelasan pada saat dibutuhkan. Tapi surat kita ini, surat Ad-Duha, adalah salah satu surat yang memiliki sababun nuzul. Di antara sababun nuzul yang disebutkan oleh para ulama kita, dan ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih, di mana Ummu Jamil, yaitu istri dari Abu Lahab, ya, banyak di antara ulama kita tidak ingin memberi nama dengan Ummu Jamil, tapi mereka lebih memilih memberi nama dengan Ummu Qabih, ya, karena tidak benar ya memberikan nama Jamil yang baik kepada seorang yang diberikan predikat azab, predikat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Masad, ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, ya, itu adalah ayat yang menceritakan tentang Ummu Jamil. Nah, Ummu Jamil ini ternyata ya dia adalah orang dekat, kerabat dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dia adalah istri dari Abu Lahab yang merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentu keluarga sangat dekat dengan Nabi. Dan kedekatan ini membuat Ummu Jamil memperhatikan gerak-gerik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia tahu Ummu Jamil ini paham dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pada keseharian beliau setelah diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Nah, ternyata Ummu Jamil ini memperhatikan sekitar 3 hari berturut-turut, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jibril tidak turun dengan wahyu kepada beliau. Ya, akhirnya memperhatikan hal ini, Ummu Jamil kemudian berkata bahwa, wahai Muhammad, sungguh engkau telah ditinggalkan oleh syaitanmu. Ya, jadi ya, lisan yang sangat pedis dari Ummu Jamil ini, ya, dia mengatakan bahwa sungguh engkau telah ditelantarkan oleh Tuhanmu. Ya, syaitanmu itu, ya, bahkan kata ini syaitan, ya, syaitanmu itu telah meninggalkanmu dan tidak memperdulikan engkau lagi. Ya, hal ini tentu membuat hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Ya, oleh karenanya hal tersebut yang keluar dari lisan Ummu Jamil, ya, membuat Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Ad-Duha ini dengan
tujuan menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ya menghibur dengan uslub Arab, ya menghibur dengan uslub Arab. Cara Arab, dalam bahasa Arab menghibur itu banyak caranya. Ya. Di antara caranya adalah memberikan sebuah kata sumpah yang kemudian sumpah ini adalah hal yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab. Makanya dari 114 surah itu kita banyak mendapatkan surah yang dimulai dengan sumpah. Sumpah ini bertujuan untuk menghilangkan keraguan di dalam diri orang-orang yang mendengarkan. Ketika kita berbicara dengan orang yang ada unsur keraguan di dalam dirinya, maka di dalam bahasa Arab ada sebuah uslubul qasam, sebuah cara untuk menghilangkan keraguan di dalam diri seorang itu dengan bersumpah sejak awal kali berbicara. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ayat dengan memulai surah itu dengan sebuah sumpah agar keraguan dalam diri seseorang hilang. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadduha. Demi waktu duha. Ya, duha ini adalah waktu di awal siang. Ya, waktu di awal siang ketika matahari sudah terbit, ya, di awal-awal siang itulah waktu duha. Demi waktu duha. Ya, Allah bersumpah demi waktu duha. Ya, dengan tujuan agar menghilangkan keraguan. Ya, cara bersumpah ini sangat dikenal dari cara komunikasi bangsa Arab. Demi waktu duha. Dan ulama lain mengatakan bahwa bukan sekedar waktu duha yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dimaksud oleh Allah adalah bersumpah dengan seluruh waktu siang itu, dari pagi sampai sore. Ya, mengkhususkan waktu ini karena memang waktu ini sangat terkenal di kalangan bangsa Arab, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang-orang yang diazab itu mereka banyak lalai di waktu duha. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan. Ya, apakah orang-orang di kampung itu ya mereka merasa aman ya sementara mereka lalai bermain di waktu duha? Ya, tidak merasa bahwa azab Allah akan datang kepada mereka. Jadi waktu duha itu waktu yang biasa disebut, dan itu adalah waktu di mana awal kali siang itu muncul. Ya, waktu awal kali di mana siang itu muncul. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan walaili idza saja. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu malam ketika sudah mulai gelap gulita, ketika malam sudah menutupi sedikit demi sedikit waktu siang itu. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu siang seluruhnya dan waktu malam seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala sepertinya bersumpah dengan 24 jam tersebut yang diciptakan buat manusia. Demi waktu duha dan demi waktu malam, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini adalah jawabul qasam. Kalau kita bersumpah, tentu sumpah itu tujuannya apa? Nah, inilah tujuan dari sumpah itu. Apa tujuan dari sumpah demi waktu duha, demi waktu malam? Ya, apa tujuannya? Adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu wahai Muhammad, ma wadda'aka, tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak marah kepadamu. Ya, ini sebagai bantahan dari anggapan Ummu Jamil yang mengatakan bahwa syaitanmu itu, Tuhanmu itu sudah meninggalkanmu karena tidak memberikan wahyu selama 3 hari. Ya, ini pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, sebuah hal yang membuat kita harus sadar bahwa wahyu itu adalah sebuah ketenangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang, ya, merasa senang ketika datangnya wahyu, merasa senang dengan adanya wahyu. Ketika kita tidak dekat dengan wahyu, ketika kita jauh dari wahyu, maka seharusnya kita sadar bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak benar buat kehidupan seorang beriman. Sebagaimana Nabi merasa ada yang tidak beres dalam hal seperti ini. Nabi kemudian dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuka, wahai Muhammad,
sungguh Tuhanmu tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan juga tidak marah kepadamu. Ya, di antara ya alamat marah mungkin karena tidak memberikan lagi komunikasi yang baik seperti biasa. Ya, justru dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau kita mengikuti ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga yang merupakan jawabul qasam, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini, ya, yaitu menjelaskan bahwa Allah tidak meninggalkan dan juga tidak marah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sumpah ayat pertama dan kedua. Kemudian jawabul qasam, ya, tujuan sumpah itu ayat ketiga. Uniknya Allah bersumpah kembali pada ayat keempat. Ya, biasanya sumpah itu sudah berhenti ketika sudah ada jawabul qasam. Sudah ada tujuan sumpah itu diucapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah pada ayat keempat. Walal akhiratu. Ya, sungguh wahai Muhammad, demi Allah bahwa akhirat, kehidupan akhirat itu khairun, jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik daripada kehidupan al-ula, yaitu kehidupan dunia. Ya. Ini sebuah hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan seluruh perasaan sedih dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan sebuah perasaan yang terlalu menggantungkan pikiran kita, cara bertindak kita yang seharusnya kepada kampung akhirat dan tidak tenggelam dalam kehidupan dunia. Ucapan-ucapan dari orang yang tidak baik terhadap kehidupan dunia kita, hendaklah itu jauh dari pikiran kita. Tidaklah mengambil pemikiran yang terlalu dalam, akhirnya kita sedih. Ya, kenapa? Allah sudah dari awal memberikan penjelasan bahwa walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan ini sungguh tidak ada artinya di dunia. Yang kekal, abadi, dan penuh kebahagiaan adalah kehidupan di akhirat sana, di kampung akhirat yang merupakan tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang senantiasa mengikhlaskan dirinya dan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa ya kesudahan yang terbaik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini pada ayat yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah Subhanahu wa taala kemudian menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah janji wala saufa. Ini juga sebuah takkid, sebuah penegasan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada wahai Muhammad balasan, ya, balasan yang engkau akan ridho dengan balasan tersebut. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, ya, maka terbayang dalam benak kita zat yang maha kuasa, yang menguasai langit dan bumi, yang menguasai kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika memberikan balasan, maka akan memberikan balasan yang setimpal dan jauh di atas gambaran kita sebagai seorang manusia. Wala saufa yu'tika rabbuka. Sungguh hai Muhammad, engkau akan dibalas, engkau akan diberikan karunia yang engkau pasti akan ridha dengan karunia tersebut. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi rasa sesak di dada ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah balasan. Dan Allah kemudian melanjutkan pada ayat ke-6 dan selanjutnya dan seterusnya sampai ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan engkau wahai Muhammad.
Jadi kalau tadi pada ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka, sungguh Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu wahai Muhammad dan juga tidak marah kepadamu, itu kemudian sebabnya dijelaskan pada ayat yang keenam ini dan seterusnya. Ya, apa sebab ya hal ini kemudian diceritakan pada ayat ke-6. Allah berfirman, alam yajidaka yatiman fa'awa, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan engkau wahai Muhammad padahal engkau telah diangkat menjadi nabi. Sebelum engkau diangkat menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian dengan engkau. Sangat perhatian dengan dirimu wahai Muhammad. Alam yajidaka yatiman, bukankah engkau wahai Muhammad ketika dalam keadaan yatim, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepadamu, ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentu tidak mendapatkan ya bapak beliau yang kemudian meninggal. Ya, kemudian ibu beliau meninggal di masa kecil. Setelah itu diasuh oleh paman beliau yang bernama kakek beliau Abdul Muttalib, kemudian berpindah kepada Abu Talib. Semua ini merupakan fase di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan ya penjagaan Nabi meskipun dalam keadaan yatim. Ketika engkau belum menjadi nabi, Allah Subhanahu wa taala senantiasa perhatian dengan engkau wahai Muhammad, maka jangan pernah merasa bahwa engkau akan ditinggalkan ketika engkau telah menjadi nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan meninggalkanmu dan juga tidak akan marah kepadamu wahai Muhammad. Alam yajidaka yatiman fa'awa, bukankah engkau ketika menjadi yatim Allah melindungimu? Allah memberikan jalan keluar dari masalah seorang anak yatim. Wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan alasan bahwa tidak mungkin Allah meninggalkanmu karena ketika engkau belum menjadi seorang nabi. Wa wajadaka dhallan, engkau ditemukan dalam keadaan yang lalai, atau engkau berada di dalam kerumunan, di dalam perkumpulan kaum-kaum yang lalai. Fahada, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Ya. Bukan berarti Nabi dhalan, Nabi sesat, berada pada kesyirikan, tidak. Tetapi makna dhalan di sini adalah ghafilan. Ya, ghafil artinya lalai. Bukan pada fase di mana dia berada pada ilmu dan pengetahuan agama yang sempurna, tapi dia dalam keadaan yang lalai, belum sampai pada derajat keilmuan yang sempurna. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat pernah berfirman, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, wahai Muhammad, sungguh engkau sebelumnya termasuk orang yang lalai atau orang yang tidak tahu dengan berita-berita kaum-kaum terdahulu. Ya, artinya Nabi dalam keadaan lalai dari hal yang merupakan pengetahuan sempurna dari seorang nabi. Karena nabi ini kan proses yang bertahap. Wahyu terus turun untuk menyempurnakan syakhsiyah pribadi seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi sama sekali tidak berada pada kesesatan, karena Nabi tidak pernah sama sekali menyembah berhala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Nabi juga Allah menceritakan tentang sebab bahwa tidak mungkin Nabi ditinggalkan setelah menjadi Nabi. Karena sebelum menjadi Nabi, Nabi adalah seorang yang ailan, yang berada pada level ekonomi yang ya di bawah standar kehidupan ekonomi. Tapi kemudian Allah memberikan rezeki seorang istri yang bernama Khadijah, yang kemudian merupakan pemuka kaum Quraisy di zaman itu, yang memiliki harta dan kedudukan di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Ya, ailan fa'aghna, engkau adalah orang yang berada pada strata ekonomi rendah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatmu dengan menikah bersama Khadijah, kemudian kehidupan ekonomi lebih baik, ya, kehidupan Rasulullah lebih baik daripada sebelumnya. Fa ammal yatima fala taqhar. Allah Subhanahu wa taala kemudian ya menasihati Nabi Shallallahu alaihi wasallam, memberikan sebuah wahyu, pelajaran penting dan tentu kepada Nabi dan kepada kita semua umatnya.
yaitu fa'ammal yatima. Engkau dulu pernah menjadi yatim wahai Muhammad. Engkau pernah menjadi yatim wahai Muhammad, dan kaum muslimin umatmu yang pernah menjadi yatim ataupun yang belum pernah, maka ini ada pelajaran. Tapi sebagai sebuah munasabah, sebagai sebuah kecocokan antara ayat ini dan sebelumnya, fa'ammal yatima alam yajidka yatiman, engkau pernah menjadi yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan, fa'ammal yatima, adapun orang yatim, anak yatim, ya, dan engkau pernah menjadi yatim wahai Muhammad, fa'ammal yatima fala taqhar, ya, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berbuat yang sewenang-wenang, jangan berkata-kata yang kasar kepada mereka, jangan bertindak tanduk yang tidak benar kepada mereka, menyakiti perasaan anak yatim itu, ya, karena engkau pernah menjadi anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar, dan adapun orang yang meminta-minta harta, meminta-minta, maka jangan pula engkau menghardik mereka. Ya, as-sa'ila, meminta, ulama kita menjelaskan ada dua makna di sini. Yang pertama adalah meminta harta, dan itu sangat pas dengan makna wa wajadaka a'ilan fa'aghna, sangat pas maknanya. Engkau pernah menjadi orang yang tidak berkecukupan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat kehidupan ekonomimu dengan diantaranya menikah dengan Khadijah dan seterusnya. Ya, ini sangat pas dengan ayat sebelumnya. Artinya meminta harta orang-orang yang kekurangan dalam masalah finansial, ekonomi. Ini makna pertama. Makna yang kedua, kata ulama kita, wa ammas sa'ila adalah orang yang bertanya tentang masalah agama. Orang yang bertanya masalah agama. Jadi ketika ada yang bertanya tentang masalah agama kepadamu wahai Muhammad, maka janganlah engkau ya menolak mereka dan tidak memberikan jawaban, penjelasan yang sempurna kepada mereka. Jadi ini hubungan antara ayat ini dan ayat sebelumnya, ya, yaitu adapun orang yang meminta-minta, maka janganlah jangan engkau menghardiknya, mengusirnya. Ya, dan juga dikatakan maknanya adalah ketika ada orang bertanya, ingin belajar tentang agama ini, maka kemudian kita jangan menolaknya untuk memberikan sebuah penjelasan dalam permasalahan agama atau hal-hal yang dia butuhkan dalam permasalahan agama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ya, dan ini sebuah hal yang kembali ya mengingatkan kepada kita bahwa bagi mereka yang meminta-minta, maka sikap kita harus dijaga. Jangan menghardik. Kalaupun kita tidak memberikan, maka balas dengan cara yang benar. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di dalam surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ya. Perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut, itu jauh lebih baik daripada sedekah. Ya, sedekah, tapi sedekah tersebut diikuti dengan perkataan yang menyakiti hati mereka yang mendapatkan sedekah itu. Ya. Ini firman Allah bahwa menjaga perasaan orang yang tidak mampu itu jauh lebih didahulukan daripada memberikan kepada mereka bantuan, tapi juga di satu sisi menyakiti perasaan mereka. Ya, wa ammas sa'ila fala tanhar, adapun para peminta-minta, maka ketika tidak ingin memberikan, maka tolak dengan cara yang benar. Ya, tolak dengan cara yang benar. Katakan perkataan yang baik, yang menghibur mereka. Meskipun kita tidak memberikan, maka hibur mereka dengan perkataan yang baik. Qaulun ma'ruf, perkataan yang ma'ruf, perkataan yang menghibur, yang baik, itu jauh lebih baik daripada sedekah, tapi diikuti dengan perkataan yang menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah tersebut. Pada ayat yang ke-11 dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan ya nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah kepada orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita ketika berbicara tentang ayat ini, at-tahadduts bi ni'matillah,
ya menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan antara makna yang mereka sebutkan adalah menggunakan nikmat Allah itu pada kehidupan kita sehari-hari. Ketika mendapatkan rezeki keluasan dalam kehidupan dan kehidupan ekonomi yang mapan, maka yang terbaik menurut ayat ini adalah memakai ya anugerah Allah itu, nikmat Allah itu dengan memakai hal-hal yang pas dengan nikmat tersebut. Ketika mendapatkan nikmat yang banyak, pakailah pakaian yang baik, ya kendaraan yang baik, rumah yang baik, yang sesuai dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jangan menyembunyikan nikmat itu, tapi nampakkan sebagai tanda bahwa ini adalah nikmat dari Allah SWT. Ya, kemudian di antara makna yang disebutkan oleh para ulama kita adalah senantiasa mengembalikan mengembalikan kepemilikan nikmat ini kepada Allah. Jadi ada nikmat yang didapat, ada anugerah yang kita rasakan, maka senantiasa hati kita yang pertama kali adalah mengembalikan bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, dari 11 ayat dari surah Ad-Duha ini yang merupakan surah Makkiyah yang tentu sebab turunnya telah kita sebutkan tadi, dan ini merupakan hiburan kepada Rasulullah SAW, dan juga sebab beberapa ayat ini kemudian disebutkan karena merupakan penjelas dari ayat-ayat di awal surah Ad-Duha bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkan seorang Nabi Muhammad, karena sebelum menjadi nabi pun beliau telah diberikan perhatian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kami dan pemirsa sekalian. Ya, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada salah, maka kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.